Bayi atau anak, kadangkala kita temukan muntah. Biasanya bayi atau anak yang muntah ini berlangsung 1-2 hari saja, 24-48 jam saja. Umumnya diakhiri dengan diare, tapi kadang-kadang hanya muntah saja. Penyebab yang paling sering muntah pada bayi dan anak ini biasanya karena kelainan di usus, gastroenteritis, atau infeksi virus yang mengenai usus, atau bisa juga karena food poisoning atau dengan kata lain disebut keracunan makanan. Biasanya ada makanan yang kurang bersih, yang tercemar bakteri atau virus di dalamnya, sehingga menyebabkan gangguan saluran cerna yang menimbulkan gejala bayi dan anak muntah. Tetapi di balik ini, kadang-kadang anak yang muntah tersebut bukan karena hal yang sepele tadi, bukan karena infeksi virus atau bakteri yang menyebabkan bayi itu muntah. Nah, ini biasanya ada tandanya kalau muntah itu bukan keadaan yang biasa. Muntah yang keadaan serius ini perlu kita waspadai. Apa saja tanda-tanda kelainan yang serius untuk kelainan muntah pada bayi dan anak? Mari kita bahas berikut ini. Kiddy Parents, saya Hanifah Uswari. Saya akan sharing mengenai muntah pada bayi dan anak, tetapi lebih khususnya membahas mengenai tanda bahaya bila bayi atau anak itu mengalami muntah. Bayi dan anak bila dia muntah dan disebabkan oleh keadaan yang serius, biasanya memang memiliki beberapa tanda bahaya. Dokter menyebutnya sebagai red flag, bendera merah, atau alarm symptom, atau dengan kata awamnya kita sebut saja tanda bahaya. Ada beberapa tanda bahaya. Tanda bahaya yang pertama adalah bila bayi atau anak itu muntah darah. Keadaan ini biasanya bisa disebabkan karena pecahnya pembuluh darah di saluran cerna atas, di pipa lambung. Biasanya ada pembuluh darah yang membesar di daerah dekat pertemuan antara pipa lambung atau esofagus dan lambung atau gaster. Dan di daerah itu pembuluh darahnya membesar, baik karena ada kelainan hati yang lanjut yang disebut sirosis, atau bisa juga kelainan yang bukan sirosis, bukan kelainan hati, yang bisa menyebabkan mendadak anak muntah darah. Muntah darah yang berwarna merah ini kadang-kadang juga bisa disebabkan karena adanya tukak lambung atau tukak di usus 12 jari. Kadang-kadang warnanya bukan merah tapi bisa merah bercampur hitam yang kita sebut seperti kopi. Nah, keadaan ini kita perlu hati-hati bahwa yang keluar itu darah, dan ini merupakan tanda bahaya bahwa muntah pada bayi atau anak itu bukan muntah yang biasa, bukan muntah yang bisa kita harapkan baik dalam 1 atau 2 hari. Tanda bahaya yang kedua adalah bila bayi atau anak itu mengeluarkan muntahan yang berwarna hijau. Umumnya bila anak muntah atau bayi muntah itu yang keluar adalah isi sesuai dengan isi makanan yang dimakannya, atau kalau banyak sekali tinggal cairan lambung yang keluar, warnanya biasanya kuning. Nah, kalau kita ketemu bayi atau anak mengeluarkan muntah yang warnanya hijau, hati-hati. Karena warna hijau ini biasanya berasal dari empedu, cairan empedu. Nah, kenapa dia bisa keluar hijau? Biasanya dokter mencurigai adanya sumbatan pada saluran pencernaan sesudah muara dari empedu di usus 12 jari. Bila ada sumbatan di daerah sesudah keluarnya muara dari aliran empedu di usus ini akan menyebabkan aliran balik ke atas yang menyebabkan muntah bercampur cairan empedu yang berwarna hijau. Memang tidak semua yang muntahan hijau itu pasti ada penyumbatan saluran pencernaan. Belum tentu ada obstruksi usus.
Tetapi dokter perlu memikirkan pertama kali bahwa kelainan ini mungkin ada sumbatan di saluran pencernaan. Karena itu bila Anda menemukan bayi atau anak Anda muntahannya berwarna hijau, Anda perlu hati-hati. Anda harus segera membawa ke dokter karena ini merupakan tanda bahaya. Tanda bahaya yang ketiga adalah bila muntahnya menyemprot. Umumnya bayi atau anak yang muntah itu muntah seperti biasa, ada ini, tapi kalau dia muntahnya sangat deras, muncrat dan mencapai jarak yang jauh, disebut muntah menyemprot, maka kita berhati-hati. Biasanya ini juga ada penyumbatan pada saluran pencernaan. Nah, keadaan ini perlu dibuktikan, dicari oleh dokter benar atau tidak demikian. Nah, ini adalah tanda yang ketiga yang perlu Anda waspadai. Tanda keempat untuk muntah yang berbahaya adalah bila anak muntah perutnya kembung, membuncit, apalagi keras, apalagi kalau ditekan sakit, hati-hati. Mungkin ada kelainan di saluran pencernaan yang juga tersumbat. Ya, jadi keadaan ini bisa menyebabkan kembung perutnya. Biasanya kalau kembung itu penyumbatannya di bagian usus yang bagian bawah, bukan yang di atas-atas, karena yang di atas biasanya kalau muntah langsung kosong isinya. Tapi kalau yang di bawah, biarpun muntah masih ada makanan atau udara yang terkumpul di dalam usus sehingga membuat perut anak menjadi besar dan bisa keras kalau kita pegang dan nyeri kalau lebih lanjut karena saking besarnya ukuran perut tersebut. Tanda yang kelima kalau seorang anak dengan muntah yang mungkin berbahaya adalah bila muntahnya disertai demam tinggi. Hati-hati, kadang-kadang kelainan ini bisa disebabkan oleh infeksi yang serius. Misalnya infeksi yang mengenai radang di otak, meningitis atau ensefalitis bisa disertai dengan muntah. Jadi kalau ada demam tinggi menyertai yang muntah di atas suhunya di atas 39 atau 39,5, lebih tinggi dari itu 39,5 derajat Celcius, maka kita hati-hati bahwa ini mungkin ada infeksi serius yang menyebabkan bayi atau anak itu muntah. Tanda keenam bila muntah pada bayi dan anak itu menyebabkan bayi atau anak menjadi kelihatan sangat lemas, anaknya lesu, tidak bertenaga. Hati-hati, mungkin ini satu gambaran ada bahaya lain yang mengancam bahwa ini bukan muntah yang biasa yang bisa hilang dengan cepat. Tanda ketujuh yang mungkin bisa kita ketemukan adalah bila anak itu muntah pada pagi hari. Muntah pada pagi hari memang bisa disebabkan oleh kelainan yang disebut migrain, baik migrain sakit kepala migrain maupun migrain perut, juga bisa abdominal migrain menyebabkan anak itu muntah pagi hari. Tetapi adanya muntah pada pagi hari, apalagi dia membangunkan anak untuk muntah pagi hari, maka kita perlu hati-hati. Kadang-kadang ini tanda bahwa tekanan di dalam kepala, jadi tekanan di dalam rongga kepala itu meningkat sehingga anak mendadak muntah pada pagi hari. Biasanya kita takut adanya tumor otak atau kelainan-kelainan di dalam otak yang menyebabkan tekanan di dalam tulang kepala menjadi meningkat dan menyebabkan anak muntah. Ada berbagai penyebab yang bisa menyebabkan hal ini dan itu perlu diwaspadai bila ada tanda muntah pada pagi hari. Kiddy Parents, dengan mengetahui tanda bahaya pada muntah, kita dapat lebih waspada bila bayi atau anak Anda mengalami muntah. Memang seperti tadi yang sudah dijelaskan, banyak pada umumnya muntah atau bayi itu akan dapat sembuh sendiri pada 24-48 jam sejak dia muntah. Tetapi pada keadaan-keadaan tertentu kita perlu waspada, dan untuk bisa mengetahui bahwa mungkin ada sesuatu yang berbahaya, kita perlu mengenal tanda-tanda bahaya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Dengan demikian Anda bisa waspada, Anda bisa lebih cepat mengatasi keadaan ini dengan membawa bayi atau anak Anda ke dokter. Saya harap apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat dan mohon Anda membagikan juga kepada teman-teman yang lain
Bila ada teman lain yang membutuhkan informasi untuk perawatan anaknya, tolong share video saya ini agar mereka juga mendapat informasi seperti yang Anda dapatkan pada hari ini. Jangan lupa untuk Anda yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda bisa mengikuti sharing saya berikutnya. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang.